Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai strategi bagaimana menghindari potensi toksisitas atau terjadinya keracunan yang membuat efek tersebut mengganggu dari senyawa turunan alkaloid dari tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini saya mengambil contoh isolasi dan identifikasi senyawa alkaloid dari buah mahkota dewa. Perlu kita ketahui pada etnobotani dari buah mahkota dewa ini sendiri memiliki suatu manfaat yang dimana salah satunya sebagai antiinflamasi. Nah, antiinflamasi ini sendiri, di mana saat kandungan dari buah mahkota dewa ini sendiri sebenarnya tidak memiliki kadar dosis yang benar-benar bisa menjadi pedoman untuk efektivitas farmakologis tubuh. Nah, di sini bergantung kepada jumlah pemberian dan juga bagaimana senyawa tersebut diolah dan apa saja yang menjadi parameter menghindari dari potensi toksik tersebut. Nah, di sini dapat dilihat dari identifikasi spektrum IR pada isolat alkaloid buah mahkota dewa di sini terdapat grafik alifatik dan juga di sini aromatik yang dimana menghasilkan analisis spektrumnya ini berupa pada daerah 1900 sampai 1640 itu menghasilkan diketahui bahwa di sana ada gugus ikatan C dengan O. Nah, kemudian sampai dengan daerah serapan dekat 800 cm dengan gugus NH yang di luar dari plan itu adalah fingerprint-nya. Sehingga dari untuk membuktikan potensi toksik dari buah Mokkata Dewa ini sendiri dibuktikan dengan persamaan lethal dosis 50 dari isola alkaloid buah Mokkata Dewa ini yang dimana pada pemberian konsentrasi piugram per mili sebanyak 10 juta 10,000 maksud saya dengan persen kematian 0%. Yang di mana saat pemberian konsentrasi ini tidak terjadi efek toksisitas sama sekali pada buah mahkota dewa pada pemberian dosis konsentrasi sebanyak 10,00 ini sendiri. Sedangkan pada level konsentrasi 18,00 ini dengan persen kematian yakni seperempat 22% saja. Nah, untuk yang ketiga sebanyak 32,40 untuk konsentrasinya dengan persen kematian sebanyak 44%. Kemudian yang terakhir untuk konsentrasi 58,32 dengan persen kematian sebanyak 100%. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa semakin tinggi dari konsentrasi yang diberikan kepada di sini digunakan parameternya adalah larva Artemia salina Leach yang dimana di sini merupakan sebuah makhluk mikroorganisme yang dimana dia di sini hidup dan memiliki efektivitas pada hewan coba untuk pengujian alkaloid buah mahkota dewa ini sendiri karena kita tahu bahwa alkaloid itu sendiri adalah suatu senyawa kimia yang dimana dia memiliki sifat racun namun masih bisa digunakan untuk farmakologis tubuh. Nah, disinilah kita lihat dari pemberian konsentrasinya. Nah, dari persen inilah kita tahu bahwa jika di atas konsentrasinya di atas lebih tinggi lagi maka dia memiliki proses kematian yang lebih cepat. Namun jika konsentrasi pemberiannya lebih kecil atau kadarnya dikurangin ataupun stabil sesuai dengan kebutuhan yang bisa diterima oleh tubuh, maka ia tidak akan menimbulkan efek potensi toksiknya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.